Bismillah, salam dan bahagia. Nama saya Miftahul, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMK Negeri 2 Tanah Grogol, Kabupaten Pasir. Video ini merupakan tugas dari modul 1.1 calon guru penggerak tentang koneksi antar materi. Nantinya akan menyimpulkan dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa diambil diantaranya yaitu bahwa pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran saling berkaitan. Pendidikan menciptakan manusia yang beradab, sedangkan pengajaran dan pendidikan mempersiapkan manusia untuk dapat hidup bermasyarakat dan berbudaya, tidak tergantung kepada orang lain, namun tetap menghormati orang lain. Kesimpulan berikutnya, pendidikan adalah menuntun siswa memperbaiki lakunya, yakni menuntun segala kodrat pada anak. Guru menuntun anak memperbaiki akhlak dan perilakunya, bukan merubah dasarnya. Siswa diibaratkan tanaman padi dan guru diibaratkan sebagai petaninya. Petani hanya bisa memperbaiki tumbuhnya padi supaya menghasilkan panen yang maksimal, bukan membuat padi berbuah jagung atau yang lain. Berikutnya yang bisa disimpulkan dari modul 1.1 yaitu bahwa pendidikan terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan perlu memperhatikan kondisi suatu daerah sehingga pendidikan antara satu daerah dengan yang lain bisa saja berbeda. Pendidikan semakin mengikuti perkembangan zaman sehingga kita tidak bisa menyamakan pendidikan zaman sekarang dengan zaman dahulu. Penerapan pendidikan dahulu tidak semuanya bisa diterapkan di zaman sekarang. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya sebelumnya percaya bahwa anak itu seperti selembar kertas kosong. Jadi orang tuanya yang mengisi, terserah maunya jadi apa anak itu. Kemudian yang kedua, pembelajaran pada aspek pengetahuan saja itu sudah mencukupi sebelum membaca modul itu. Kemudian yang ketiga, saya percaya bahwa fokus pada ketuntasan penyampaian materi yang diberikan oleh atau diamanahkan oleh kurikulum itu sudah lebih dari cukup daripada memahami karakter siswanya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa anak bukanlah seperti kertas kosong seperti yang ada pada teori tabula rasa. Anak terlahir sudah punya sifat bawaan, yaitu sifat baik dan sifat buruk, hanya masih samar-samar. Tugas pendidik menebalkan laku positif dan menyamarkan laku yang negatif. Namun kita tidak bisa menghapusnya. Yang kedua, bahwa saya menyadari menuntun siswa itu haruslah sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidik tidak boleh memaksa seorang anak untuk menyenangi atau menguasai semua pelajaran. Mereka terlahir sudah punya minat dan bakatnya. Tugas guru adalah mengarahkan agar bisa berkembang secara optimal. Setelah mempelajari modul 1.1, akhirnya saya sadar bahwa pembelajaran itu bisa dilakukan di dalam kelas dan juga bisa di luar kelas. Di luar kelas atau lingkungan akan memberikan sumber pembelajaran yang konstekstual sehingga mereka tahu seperti apa realitas yang akan mereka hadapi nantinya. Yang selanjutnya,
aspek kognitif ya bukan satu-satunya yang paling menentukan untuk mencapai kesuksesan seseorang. Namun budi pekertilah yang paling berperan dominan dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Saya memahami bahwa konsep Tutwuri Handayani yaitu memberikan kemerdekaan belajar sesuai dengan kodratnya murid, yakni menggunakan teknologi atau gadget mereka untuk mengelaborasi pengetahuan melalui internet ya, dan berkolaborasi dengan teman mereka. Hal ini akan menjadikan belajar itu menyenangkan bagi mereka. Dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan menerapkan yang pertama yaitu Tutwuri Handayani, yakni memberikan kebebasan belajar dengan menggunakan teknologi atau gadget mereka untuk menemukan konsep-konsep pembelajaran sendiri, kemudian mengkonstruksi dan mengembangkan pengetahuan secara mandiri. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran dengan teknologi ClassPoint yang merupakan add-on dalam program PowerPoint, sehingga pembelajaran lebih berkolaboratif dan inovatif bersama siswa. Yang ketiga, untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam siswa, yaitu pembelajaran akan dilakukan di luar kelas karena lingkungan merupakan sumber belajar yang bisa diterapkan langsung oleh siswa di masyarakat dan sangat kontekstual. Yang tidak kalah pentingnya untuk diterapkan yaitu pembelajaran budi pekerti, yakni kita akan bekerja sama dengan masyarakat sekitar karena mereka juga ikut membentuk budi pekerti siswa dalam kesehariannya. Untuk di sekolah kita juga akan membiasakan pembiasaan sebagaimana seperti berdoa sebelum belajar, menyapa guru, berjabat tangan, menyapu kelas, dan melakukan segala tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab mereka.